Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya untuk kesempatan kali ini review lagi ya. Ini produk dari KZ, yaitu KZ Castor. Ada dua jenis ya. Yang pertama Harman, yang ini yang versi full bassnya. Ya, karena saya termasuk bass head ya, atau pecinta bass kelas wahid. Jadi kalau ada headset kok ngebassnya kurang itu ini udah kurang nih gitu. Untuk unit di depan saya ini memang pernah goib ya di pasaran karena carinya susah ya, karena mungkin sebagian besar ya, kalau di survei kemungkinan besar kebanyakan orang itu sukanya yang tipenya itu musically yang untuk musikal ya, yang untuk analytical itu nggak begitu banyak. Biasanya orang-orang yang berkebutuhan tertentu untuk membeli headset IM dan lain sebagainya yang karakteristiknya adalah analytical ya. Baik, kardusnya seperti halnya KZ seperti biasanya seperti ini, tidak ada yang berubah dari KZ ya, tidak dibikin yang premium seperti apa, enggaknya tetap seperti ini. Untuk kisaran harganya dulu ya, ini sekitar di angka 199-an ya, hampir 200, tapi kalau di line official store bisa di angka 23-an, tergantung stoknya. Karena di official store biasanya cepat langsung habis, kalau ready stock langsung habis gitu biasanya. Nah, untuk produk yang ada di depan kita ini seperti yang saya sebutkan tadi, ini adalah bass version ya. Kalau yang silver itu Harman, kalau yang satunya lagi ini bass version, improved bass version. Di sini mic-nya di checklist, artinya di sini pakai mic. Kalau pakai mic berarti jack-nya itu ada 3 pin pemisah ya, 3 ring ya pemisahnya. Untuk spesifikasinya dia di frekuensi 20 sampai 40.000 Hz, lalu impedannya 31 sampai 35 ohm. Rumornya KZ Castor ini dibilang sebagai versi KZ yang kekuatan bassnya itu luar biasa kenceng. Dan ada satu hal lagi yang sangat menarik di sini ya. Apa itu? Mari kita buka langsung saja. Oke, kardusnya seperti ini, langsung ya tampilannya kelihatan seperti ini. Ada emblem Castornya. Kita lihat kelengkapannya dulu aja. Kita buka mic-nya, lalu nah ini sudah saya buka ya untuk saya testing. Kita dapat kabel jack 3,5 mm ya, bawaan dari KZ. Lalu kita juga dapat ear tips tambahan 2 pasang, ini ada 2 nih, putih semua. Lalu ada manual booknya, terus ada garansinya juga. Oke, kita langsung menuju ke unitnya nih. Ini unitnya nih ya, Castor. Kita ambil dulu. Pertama dari feel-nya dulu ya. Dari feel-nya ini kerasa banget premium. Jadi bahannya dari apa? Ini kalau nggak salah dari aluminium nih ya. Dari aluminium, terus dipadu padan sama ini bahannya resin, kalau yang bawah ini ya. Dari resin dan juga aluminium. Lalu di aluminiumnya juga sudah di emblem, bukan emblem nih ya, tetapi cetak laser nih, menggunakan laser nih, tulisan Castor. Jadi ketahuan kalau ini adalah Castor nih. Dan ini meling banget ya. Kalau secara ukuran ini bulky banget atau gede. Ini IM terbesar yang pernah saya punya ini. Jadi kalau dipasang di telinga, yakin yang masuk cuma sebagian kecil aja nih. Bagian depan. Jadi sisi kerapatannya agak kurang oke ya. Ininya sih masuk ya, tetapi bagian sininya ini yang tidak bisa masuk ke kuping ya. Nah, apa yang saya bilang tadi, hal sesuatu yang menarik dari Castor ini adalah 1, 2, 3. Nah, ini dia punya nih
Jadi si Castor versi bass ini dia punya, si Herman juga ada ya, dia punya ini ampli ada switch tuningnya itu mereka punya nih. Jadi ini ada 4 pengaturan ampli yang untuk mengatur suara yang dihasilkan dari bass version ini. Di sini kelihatan ya, ini sama kanan dan kiri, kita ambil satu aja. Ini ada 4 switch, ada 1 2 3 4, lalu bagian atas juga ada 2 kata, yang satu on, yang satu ke, yang ke saya nggak tahu ya. Nah, 4 switch ini berbeda fungsinya. Kalau yang 1 2 itu untuk mengatur bassnya, lalu yang 3 4 itu untuk mengatur suara mid sama suara vokal atau tengah ya. Itu setahu saya informasinya seperti itu, dan sudah saya coba cek untuk pakai headset seperti ini dan menggunakan beberapa musik tertentu. Memang ini berbeda dengan seri-seri sebelumnya. Kalau sebelumnya kan yang bass head itu yang bisa ngakomodir yang pernah saya review yaitu EDX Pro. Kalau EDX Pro itu bassnya ya standar aja ya, bulatnya nggak begitu bulat, cuma yang lebih nendang daripada teman-temannya yang lain yang klaimnya bass itu. Tetapi untuk yang ini kerasa banget kalau bassnya itu bulat. Jadi kalau ada musik yang tempo dep-dep-depnya itu sangat padat atau rapat, ini bisa mengakomodir, nggak kalah itu. Jadi dep yang pertama sama dep yang kedua itu kepisah dengan jelas, separasinya juga jelas. Itu dalam posisi idle ya, atau dalam posisi 1 dan 2 nya itu belum saya on kan. Tetapi kalau 1 dan 2 nya itu sudah saya on kan, atau kita naikkan ke atas itu nanti dia lebih ke nendangnya lebih ada, jadi suara bassnya lebih nendang. Tetapi di beberapa musik tertentu dia keteteran bassnya itu, mungkin karena terlalu gede ya, atau mungkin juga jangan dua-duanya dinaikkan ya. Oke, sorry kelupaan nih. Ini dalam paket penjualan kita juga dikasih nih kayak SIM ejector ya. Nah, fungsinya SIM ejector itu awalnya saya kenapa kok dikasih seperti ini, saya kira ini bonus, ternyata enggak, ini fungsinya untuk ngatur ini loh saudara-saudara. Untuk ngatur switching ini. Nah, nih contoh pengaturannya nih ya. Nah, ini diturunkan. Nah, ini turun. Nah, itu posisi awalnya seperti ini awalnya. Nah, kalau kita beli yang bass version posisi awalnya seperti ini. Jadi 1 2 itu di off, lalu 3 4 nya di on. 3 4 itu untuk mengakomodir vokal sama mid ya. Lalu bassnya atau low nya itu posisi off. Nah, ini suaranya enak nih kalau pakai ini seperti ini. Jadi ini tuningnya itu memang sudah untuk bass head ya. Tetapi kalau kita coba satunya kita naikkan, duanya kita naikkan, lalu 3 4 nya kita turunkan, ini yang terjadi adalah bassnya itu jadi gede, kepadatannya jadi nggak bisa terakomodir. Jadi deng yang pertama dengan deng yang kedua itu buntutnya bertabrakan. Itu untuk beberapa musik yang bassnya itu cepet ya. Nah, itu malah saya lebih suka kalau 1 2 nya itu saya off kan begitu. Jadi setting defaultnya malah lebih suka. Itu preferensi sendiri-sendiri sih. Kalau saya seperti itu ya. Kalau dari impresi suara bagus, separasinya juga jelas, lalu yang paling jelas yaitu tadi ya. Kalau bagi saya sendiri, kuping saya sendiri ya, saya memilih untuk tidak menghidupkan fitur bassnya ini yang 1 2 nya ini seperti itu. Nah, bagi kalian yang selama ini mencari-cari headset murah, IM murah ya, IM murah yang spesifikasinya untuk bass head ya, atau suara low, kalian bisa
menjadikan Castor ini sebagai alternatif untuk menjadikannya sebagai teman kalian menemani suara-suara dari lagu-lagu yang sifatnya adalah bass head. Cuma untuk minusnya ya, yang terakhir ini, yang untuk minusnya yaitu di bagian ukurannya. Ukurannya gede loh, ini nggak kaleng-kaleng ukurannya, ini gede nih. Ya pantas gede karena di sini ada amplinya. Ada amplinya, makanya dia gede nih ukurannya. Nah, sehingga di telinga lumayan tidak, kalau bagi saya tidak terlalu trep. Masuk sih masuk, cuma nggak begitu sepan di telinga, jadi kayak ada sedikit yang bocor itu. Nah, itu yang bisa saya share untuk kesempatan kali ini terkait dengan IM Castor yang bass oriented ini. Mungkin bagi kalian yang ada rencana untuk membeli ini, cari referensi ya. Yang bisa saya sampaikan untuk referensi ya cuma seperti ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.